Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih membahas tentang teks hikayat, namun pada kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 38, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Dan kompetensi dasar 48, mengembangkan hikayat. Membandingkan hikayat dengan cerpen dapat kita lakukan dengan cara yang pertama membandingkan nilai-nilainya, dan yang kedua adalah membandingkan bahasanya. Berbicara tentang nilai-nilai, ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa di dalam teks hikayat terdapat banyak nilai-nilai seperti nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukatif. Nah, nilai-nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen. Jadi, nilai-nilai di dalam hikayat ini masih banyak yang relevan dengan cerpen. Sedangkan kebahasaannya ini yang jauh berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa teks hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa hikayat ini banyak menggunakan konjungsi yang asing bagi kita. Contohnya ada konjungsi hatta, maka. Sedangkan di dalam cerpen ini konjungsi yang digunakan bukanlah konjungsi yang asing lagi, ya, seperti konjungsi karena, sehingga, maupun, dan sebagainya. Selain konjungsi yang berbeda, terdapat juga kata-kata yang digunakan di dalam teks hikayat yang sangat berbeda, yaitu selain penggunaan konjungsi yang berbeda, terdapat juga kata-kata yang berbeda. Pada teks hikayat, ini banyak menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata arkais maksudnya adalah kata-kata yang jarang digunakan sekarang ini, seperti titah, bilik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengembangkan hikayat. Salah satu cara untuk mengembangkan hikayat adalah dengan mengubah atau dengan menceritakan kembali isi hikayat menjadi bentuk cerpen. Nah, untuk dapat mengubah hikayat menjadi cerpen, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi alur yang ada di dalam hikayat. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Di dalam hikayat ini terdapat alur berbingkai, yaitu di mana ceritanya ini di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh yang bercerita tentang suatu kisah. Nah, selain alur berbingkai, di dalam hikayat hanya menggunakan alur mundur. Biasanya menggunakan alur mundur. Sedangkan di dalam cerpen tidak hanya alur mundur, tetapi juga ada alur maju dan alur campuran. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Nah, kemudian yang kedua, mengubah bahasanya yang awalnya bahasa Melayu klasik menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sesuai dengan saat ini. Dan yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Demikian penjelasan tentang hikayat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.